Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Kepada ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di masjid maupun yang hadir dalam kondisi online di link Zoom, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau serta kita yang masih istiqomah untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita pahami, ilmu yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada keluarga terdekat kita di rumah dan di lingkungan tempat kita tinggal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih muamalah maliyah, pemahaman kita tentang eh, berinteraksi dalam hal melakukan transaksi dengan sesama. Sebagaimana kita pahami bahwasanya dalam fikih muamalah maliyah ini adalah berlaku kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Asal dalam muamalah atau dalam perbuatan keseharian kita adalah mubah atau dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, selama tidak ada nas ketentuan baik dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat yang merupakan khulafaur rasyidin yang melarang tentang kegiatan atau transaksi tersebut. Kembalikan dari ibadah, ya, kalau muamalah kita kerjakan apapun yang mau kita lakukan sampai kemudian ada hal-hal yang dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah jangan kita melakukan sampai ada dalil atau ketentuan yang memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, dalam kaidah muamalah al-aslu fil asya atau al-aslu fil muamalah al-ibahah, ya, dalam hal melakukan segala sesuatu itu dibolehkan. Contoh mudahnya kalau kita main badminton, Pak. Main badminton itu beli koknya mubah atau makruh atau haram. Kalau kita main badminton, kalau nggak ada koknya kan nggak bisa main kan. Berarti beli kok, menyediakan kok itu adalah mubah hukumnya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, bisa jadi menyediakan kok itu berubah hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena ada kesepakatan di antara yang main badminton, main bulu tangkis, bagi yang kalah dia harus bayar uang kok.
Maka pada saat ada kesepakatan seperti itu, ya, yang tadinya mubah, yang tadinya dibolehkan, karena ada kesepakatan yang kalah bayar pokoknya, ketentuan hukumnya berubah menjadi tidak boleh atau menjadi haram untuk dilakukan. Beli kok bagi yang kalah, status hukumnya adalah haram. Balikannya 360 derajat ya. Dari yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena mempersyaratkan bagi yang kalah untuk membayar uang koknya ada unsur maisirnya. Ada unsur perjudian yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nama maisir dan sesungguhnya maisir itu perjudian itu ada orang yang dirugikan atas permainan itu, maka hal tersebut sama seperti apa namanya kotoran syaitan. Ya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukum awalnya boleh, tapi ketika ada unsur lain yang masuk, yaitu dipersyaratkan bagi yang kalah untuk membeli uang, untuk membeli kok, ya, maka membeli kok bagi kalah permainan bulu tangkis dalam permainan badminton menjadi tidak. Karena ada unsur lainnya, unsur maisir yang Allah larang buat kita semua. Air mineral yang ada di tengah-tengah kita ini, hukum minum air mineral ini apa Pak? Hal mubah ya, dibolehkan. Tapi kalau kemudian, ini ada teman Pak, teman main karambol. Main karambol itu kan biasa kan. Tapi dipersyaratkan bagi yang kalah, dia minum air mineral. Jadi udah disediain botol-botolnya. Bahkan ada galonnya juga. Jadi bagi yang kalah, minum air mineral. Hukum asalnya minum air mineral mubah, boleh. Tapi ketika ada unsur lain yang masuk bagi yang kalah main karambol, dia harus minum air. Sanksinya itu. Maka minum air ini bisa berubah menjadi haram. Statusnya, kondisinya, karena ada persyaratan bagi yang kalah main, harus minum air. Jadi kan apa namanya kondisi-kondisi di mana apa namanya dalam hal kondisi itu berubah maka status hukumnya pun bisa berubah. Yang tadinya mubah menjadi haram. Contoh lainnya, ngutang itu boleh nggak? Ngutang itu boleh. Yang namanya ngutang itu kan pada saat pengembalian, kalau dalam Islam ya, dia tidak boleh ada tambahan. Hanya mengembalikan sejumlah pokok yang dipinjamkan. Sejumlah uang zakat. Sejumlah uang yang dipinjamkan. Jadi kalau kita pinjam 1 juta, maka dalam Islam boleh kita pinjam utang 1 juta. Sampai kapan? Sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Saya pinjam 1 juta, nanti 2 bulan lagi saya pulangi. Maka pada saat saya pinjam itu tidak boleh ada kesepakatan, tidak boleh ada permintaan dari yang minjemin duit untuk meminta tambahan. Atau menjanjikan, saya yang pinjam duit, saya menjanjikan nanti pada saat kembali saya tambahin deh. Maka mempersyaratkan, meminta dan diminta dalam hal utang piutang itu tidak dibolehkan. Pinjam 1 juta, ya kembali 1 juta. Itu yang dibolehkan. Hukumnya mubah,
tapi dalam kondisi tertentu bisa menjadi haram. Ketika apa? Ketika kita mempersyaratkan, menjanjikan atau dijanjikan adanya kelebihan atau manfaat, adanya manfaat yang diberikan pada saat kita mengembalikan uang tersebut. Ada hal yang dibolehkan ketika hal-hal yang dilarangnya tidak ada, tapi berubah status hukumnya dari mubah menjadi haram pada saat ada ketentuan yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kalau minjem uang dengan tambahan kan berarti ada unsur manfaat yang diperoleh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la apa namanya, kullu qabdin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap tambahan ya dalam pinjaman, dalam utang piutang, setiap manfaat yang diperoleh dari utang piutang, kullu qardin jarra naf'an, ya ketika ada manfaat yang diperoleh dari pinjaman, dari utang piutang, bahwa riba, maka statusnya adalah riba. Utang piutang, pinjam meminjam, hukum asalnya boleh, dan bisa berubah menjadi haram pada saat ada manfaat, ada tambahan yang disyaratkan, diminta, atau dijanjikan oleh para pihak. Tapi utang piutang, Rasul itu selalu wanti-wanti. Ya, kalau yang namanya utang itu bisa menyebabkan hubungan seseorang itu menjadi renggang, hubungan seseorang menjadi bermusuhan. Yang tadinya satu masjid karena punya utang dengan salah satu anggota jamaah masjid, akhirnya jadi nggak ke masjid lagi karena pikirannya ditagih, ketemu ditagih. Ya, kadang ada pikiran seperti itu, kadang malu juga ketemu, aduh, padahal yang ngutangin nggak lagi kan gitu, tapi perasaannya selalu wah malu gitu ya. Nah, ini jadi ada hal-hal yang tadinya boleh, tapi karena kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh, ada unsur yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka statusnya menjadi berubah. Termasuk gadai. Ya. Gadai ini kan termasuk pinjam meminjam. Pinjam meminjam yang dibolehkan, tapi dengan jaminan. Pak Julius butuh uang, di rumah ada mobil. Belum. Ya, di rumah ada mobil. Gitu. Akhirnya digadaikan. Dapatlah uang kebutuhannya. Gitu. Nah, mobil yang digadaikan itu disimpan di saya. Nah, ketika sudah terjadi akadnya, besokannya mobil itu saya manfaatkan buat ngojek, misalnya, buat ojek online, ya, baik Boka, Grabcar atau yang lainnya, Maxim. Itu saya manfaatkan. Maka mobil yang sebagai barang jaminan gadai itu, ketika saya manfaatkan, maka statusnya menjadi haram karena saya mendapatkan manfaat dari barang gadai di mana si penggadai ini meminjam uang kepada saya. Mobilnya saya pakai buat ojek. Begitu juga dengan tanah rumah, ya. Kalau digadaikan kemudian tanahnya digarap, sawahnya dimanfaatkan oleh si penerima jaminan gadai ini, maka ini juga menjadi tidak boleh. Statusnya berubah menjadi haram. Ya. Jadi barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Kemudian dalam hadis yang dicantumkan dalam kitab Bulughul Maram sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada hadis yang disampaikan terkait dengan jual beli urbun atau jual beli urban, ya. An-nahyu anil urban atau an-nahyu anil urbun.
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Amr ibnu Shu'aib, beliau bersabda, Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il urbah. Rasul melarang terjadinya transaksi dengan urbun. Ya, urbun ini kalau dalam fikih Islam itu boleh dikatakan sebagai uang tanda jadi. Uang tanda jadi apa nih namanya? DP. Tapi dalam fikih Islam DP itu ada dua namanya. Ada urbun, ada hamis jidiyah. Urbun itu apa? Uang muka yang kalau kita nggak jadi beli membatalkan hangus. Apa namanya tuh? Kan ada Pak ya kalau kita misalnya uang bookingnya, tapi kalau nggak jadi kita ngambil KPR-nya, ngambil rumahnya, maka uang bookingnya itu hangus. Ini yang disamakan dengan urbun. Ada satu lagi DP itu namanya hamis jidiyah kalau dalam fikih. Hamis jidiyah itu uang muka, down payment. Uang muka ini nggak hangus kalau kita tidak jadi untuk transaksi. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau melarang terjadinya jual beli urbun, ya, transaksi yang di dalamnya terdapat uang tanda jadi. Di uang tanda jadi ini kalau di kita ya uang muka, tapi uang muka kadang hangus kadang enggak ya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan transaksi yang diikuti dengan urbun, uang muka atau uang booking, ya, yang kalau transaksi tersebut tidak jadi dilakukan, maka uangnya hangus. Gitu. Nah, tapi kalaupun jadi, maka urbun ini masuk dalam apa namanya harga jual. Ya. Kalau rumahnya misalnya 200 juta, ada urbunnya, ada uang mukanya 50 juta. Maka pada saat jadi nanti dan 200 juta itu dikurangi 50 juta. Jadi kita beli hanya menambahkan 150 juta. Nah, cuman konsekuensinya kalau urbun ini ketika kita udah bayar uang uang panjang nih, uang booking itu, ternyata nggak jadi. Maka uang yang 50 juta sebagai panjang, sebagai uang tanda jadi di depan itu hangus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya berdasarkan hadis ini melarang adanya urbun tanda jadi yang hangus kalau kita tidak melanjutkan transaksi itu dan uang itu menjadi milik si penjualnya. Nah ini yang menjadi eh, pandangan para ulama, ya, yang menjadi patokan para ulama terkait dengan jual beli kebun ini. Jual beli yang ada uang muka tapi hangus kalau tidak terjadi jual beli. Jadi kalau jadi dia masuk sebagai pengurang harga jual. Di kita kan ada Pak ya yang seperti itu ya. Terutama jual beli mobil, jual beli KPR ya, rumah. Ini pendapat jumhur ulama apa namanya melarang hal tersebut. Tapi ada satu mazhab yang membolehkan. Mazhabnya siapa? Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Mazhabnya Hambali. Tentunya beliau ketika membolehkan ada alasannya kan gitu. Kenapa? Dalam salah satu transaksi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar,
Sayyidina Umar itu pernah melakukan panjat tadi, uang booking di depan. An-Naf' ibn al-Haris annahu ishtara li Umar dar sijni min Safwan ibn Umayyah fa in radiya Umar wa illa falahu kada wa kada. Jadi dari Nafi bin Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan. Ya. Jadi ada bangunan yang dibeli oleh Nafi bin Haris, ya. Kemudian bangunan itu diubah menjadi penjara. Dan ini mau dibelikan untuk Umar. Jadi Nafi bin Haris membelikan bangunan, ya, properti untuk Umar. Bangunan ini punya Safwan bin Umayyah. Tapi dengan ketentuan, apabila Umar suka, maka transaksi itu jadi dan berhak untuk mendapatkan uang sekian dan sekian. Sudah diberikan uang muka terlebih dahulu, tapi kalau nggak jadi uangnya itu hangus. Ini transaksi yang dilakukan oleh Nafi dengan Sofwan bin Umayyah yang akan memberikan rumah untuk Umar bin Khattab, dan Umar tidak melarang hal tersebut. Nah, makanya Imam Ahmad bin Hambal kemudian membolehkan transaksi yang ada urbunnya, ada DP yang kalau tidak dilanjutkan transaksinya jadi hangus, jadi milik si penjual. Nah, itu landasan kenapa mazhab Hambali membolehkan. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama tidak membolehkan. Satu mazhab yang membolehkan mazhab Ahmad bin Hambal. Nah, dengan ketentuan ini ulama di zaman kontemporer akhirnya mengikuti pendapatnya Ahmad bin Hambal, membolehkan jual beli yang di situ ada urbunnya, ada uang mukanya yang kalau transaksinya nggak jadi milik si penjual. Kalau jadi itu mengurangi harga jualnya. Bisa dipahami Pak ya, jual beli seperti ini, terutama di properti ini banyak nih. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis yang selanjutnya itu terkait dengan apa namanya ngilangin itemnya agak susah. Hadis ke-784 tentang bai'atun fi bai'atain. Atau dalam hadis lain disebutkan hadis safqatun fi safqataini. Satu transaksi tapi ada dua akad di dalamnya. Kalau kita mau melakukan transaksi tapi kok ada multi akad. Nah, ini yang oleh para ulama ekonomi saya disebut dengan eh, hybrid kontrak. Ya. Ada beberapa akad yang dilakukan dalam satu transaksi. Hadisnya dari Abu Hurairah, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasul melarang adanya dua jual beli, dua akad dalam satu transaksi. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma awir riba. Barang siapa yang melakukan jual beli, maka dua akad ya dalam satu transaksi,
maka baginya harga yang termurah atau terjadinya riba. Para ulama banyak pandangan terkait dengan hadis ini, ya, dua transaksi atau hybrid akad, ya, hybrid contract, adanya banyak akad dalam satu transaksi. Atau para ulama menyebut hadis ini adalah baik bisyartin, jual beli dengan syarat, ya, jual beli dengan syarat. Dalam Islam itu kan memang tidak boleh ada jual beli yang keterkaitannya dengan riba. Ini sering terjadi kalau kita butuh uang, Pak. Butuh uang. Mau pinjam duit nggak boleh. Kalaupun mau pinjam duit nanti dikenakan tambahan. Akhirnya yang ada apa? Hilah. Hilah ini ngakalin. Mungkin kita pernah mau apa karena butuh duit, akhirnya kita jual mobil ke showroom, ya, ke showroom. Karena kita perkirakan kita akan dapat uang 1 minggu lagi. Kita sebetulnya mau jual mobil juga sayang, tapi butuh uang. Akhirnya apa diperjanjikan? Ya udah mobilnya jual aja ke saya dulu. Gitu. Oke, nanti jual misalnya 200 juta. Ya, karena kita masih sayang sama mobil tersebut, akhirnya dibuat perjanjian. Tapi jangan, nanti saya rencana mau nebus gitu. Jangan dijual ke siapa-siapa. Kasih waktu 1 sampai 2 minggu. Kalau 2 minggu saya nggak tebus, saya nggak beli lagi, berarti boleh dilepas ke pembeli yang lain. Tapi ada syaratnya, ya. Saya ngelepas mobil itu 200 juta. Kata si penjual, orang showroomnya bilang, nanti kalau mau dibeli lagi, mobilnya jadi 210 juta. Jadi ada buyback, ya Pak, ya. Pembelian kembali. Nah, kondisi ini termasuk para ulama memasukkan sebagai bai'ataini fi bai'ah. Adanya dua transaksi, ya, dalam satu jual beli. Dua akad dalam satu kali transaksi. Yang pertama jual mobil, kemudian persyaratan untuk buyback kembali, membeli kembali, tapi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Buyback dengan harga yang lebih tinggi, ya, setelah kita melepas mobil yang kita punya. An bai'ataini fi bai'atin. Adanya dua akad dalam satu transaksi. Sebetulnya kan pengen minjem duit nih awalnya. Tapi karena minjem duit si showroomnya nggak dapat untungan, akhirnya diakalin. Udahlah jual dulu tuh mobil sama saya. Nanti eh, kita sepakati dalam waktu 2 minggu nggak diambil lagi, saya jual kepada yang lain. Tapi kalau mau diambil harganya jadi 200 itu kita lebih baik. Padahal kalau buyback itu harusnya lebih murah, ya. Kayak kita jualan emas kan gitu. LM kita beli di Antam, ketika mau jual harga buybacknya lebih murah. Nah, tapi dalam kondisi eh, transaksi kita di dealer di showroom, itu bisa jadi harga mobilnya dinaikkan untuk mengambil keuntungan. Nah, ini salah satu bentuk hybrid contract, ya, dua akad dalam satu transaksi jual belinya. Hadis ini termasuk hadis sahih. Hadis-hadis yang sejenis dengan hadis yang tadi adalah, ya, eh, dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi jual beli.
Wa an bai'i salafin wa an ribhin ma lam yudman wa an bai'i ma laisa indah. Jadi Rasul melarang dua akad dalam satu transaksi dari menjual dengan meminjamkan. Menjual dengan meminjamkan ini ada akad pinjam meminjam, kemudian ada akad jual beli. Kemudian dari keuntungan dan dari keuntungan dari barang yang tidak dijamin. Ini juga termasuk yang tidak dibolehkan. Andribhin malam yudman. Dari keuntungan jual beli atas barang yang tidak dijamin, tidak digaransikan. Wa an bai'i ma laisa indak, dan menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Ya, jadi barangnya kita nggak punya, tapi kita jual. Ini sudah pernah kita jelaskan juga. Itu hadis yang sejenis. Eh, ini salah satu bentuk transaksinya ya. Saya jual ke Anda barang ini dengan 70.000 secara kontan. Nah, nanti karena apa namanya tidak bayar cash, maka kalau diambil kredit itu jadi 100.000 harganya. Ini salah satu pendapat ya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Beliau mensyarah menjelaskan ini salah satu bentuk bai'atun fi bai'atain. Ada dua akad dalam satu transaksi. Padahal kalau kita melihat jual beli cash maupun jual beli secara angsuran itu dibolehkan selama jelas akadnya. Kalau barang ini harganya cash 1 juta, kalau nyicil dia jadi 1,5 juta. Nyicilnya berapa? 6 bulan. Nah, kita mau ngambil yang cash atau yang nyicil. Nah, itu harus jelas. Jangan digantung. Ya, bayar cashnya enggak, tapi nyicilnya juga enggak ditentukan berapa lama waktunya, berapa uang cicilan sebulan. Nah, kalau sudah ditentukan, ya makanya para ulama berpendapat ini masih dibolehkan antara beli cash, beli tunai dengan beli nyicil, asalkan jelas akad di awalnya, ya, antara tunai maupun nyicil. Nah, kalau digantung itu yang nggak boleh, nggak jelas harganya. Nah, maka pendapat Syafi'iyah ini teranulir, ya. Ini tidak masuk dalam kategori jual beli yang bai'ataini fi bai'atin wahidah tadi. Jadi, jual beli angsuran itu dibolehkan dengan harga yang lebih tinggi, ya, asalkan akadnya jelas. Kemudian, Bapak sekalian, ada hadis yang apa namanya pendapat yang kedua ya dari hadis yang tadi. Saya jual rumah saya ini, ya, tapi dengan syarat Anda mesti menyewakan rumah Anda kepada saya, atau saya mau jual rumah saya asal Bapak jual kebun yang di belakang rumah saya itu. Tidak ada syaratnya, karena apa namanya Pak Julius misalnya minat sama mobil saya, yang karena mobil antik, saya bikin syarat Pak Julius boleh beli mobil saya asalkan tanah Pak Julius yang di belakang rumah saya itu juga rumah saya. Nah, ini termasuk perjanjian yang masuk dalam bai'atain fi bai'atin wahidah. Ya. Adanya dua akad dalam satu transaksi jual beli. Kalau Pak Julius nggak jual tanahnya ke saya di belakang rumah saya itu, maka jual beli mobil antiknya itu nggak jadi, nggak bisa terlaksana. Ada syarat yang apa namanya yes or no-nya pada saat kita melakukan transaksi. Nah, ini para ulama mengatakan jual beli dengan syarat seperti itu masuk dalam kategori bai'atain fi bai'atin wahidah. Oke, nah, ini apa namanya
kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ya, dari berbagai macam pendapat bahwasanya hybrid akad, hybrid kontrak itu masih dibolehkan selama konteksnya jelas. Kayak tadi mau jual beli tunai atau jual beli kredit, ya kita mau pilih yang mana. Kemudian kredit juga waktunya juga harus jelas ya. Kemudian eh, itu yang pertama ya terkait dengan cash atau kredit. Kemudian yang kedua, akad yang pertama menjadi surut atau menjadi syarat terwujudnya akad kedua, baik pada akad jual beli maupun akad-akad yang lainnya seperti akad nikah maupun akad ijarah. Kemudian satu barang dijual dengan kontan lalu dibeli kembali kepada pihak lain ya, oleh pihak penjual dengan akad kredit atau sebaliknya. Ada juga apa namanya transaksi yang ngakalin Pak. Biasanya terjadi di lembaga keuangan. Ya. Karena mau minjemin duit dengan keuntungan itu nggak boleh, akhirnya eh, diakalin. Pak Yulius punya mobil, ya, harganya 100 juta, dijual ke saya, baik secara pribadi maupun sebagai lembaga keuangan misalnya. Dijual harganya 100 juta, tapi saya belinya nggak kontan, saya belinya beli di angsur. Oke Pak Yus, apa namanya 100 juta ya, tapi uangnya nanti. Nah, terjadi jual beli antara Pak Yulis dengan saya. Kemudian di satu waktu yang lain, ya masih di satu waktu yang sama, saya jual kembali ke Pak Julius. Ya, harganya 80 juta, tapi saya bayar cash. Jadi Pak Julius dapat uang cash 80 juta, tapi punya apa? Tadi yang pertama dijual mobilnya 80 juta, kemudian saya jual lagi seharga 100 juta. Bisa punya keuntungan 20 juta. Jadi ketika jual 80 juta ke Pak Julius, terus saya kasih cash. Tapi Pak Julius punya kewajiban bayar angsuran ke saya karena jual beli yang pertama itu tidak cash, jual bayar angsuran ke saya itu 100 juta. Jadi ada selisih 20 juta mengambil keuntungan. Ini juga bentuk baiul inah kalau dalam fikih itu tidak dibolehkan. Ini contohnya nih. Si A menjual rumah ke B seharga 100 juta secara kontan. Dengan syarat B menjual rumah tersebut pada si A seharga 150 juta secara kredit angsuran cicilan. Nah, ini dalam ilmu fikih disebut dengan jual beli inah. Ada keuntungan yang diperoleh yang seharusnya ini kalau pinjam meminjam masuknya riba, tapi diakali. Nah, mengakali ini juga termasuk tidak boleh. Ini menjadi apa namanya pandangan ulama, baikul inah itu tidak diperbolehkan, tidak boleh. Hmm? Ya, ini kan saya ngejual rumah ke Pak Yuyus 100 juta nih. Eh, apa namanya secara kontan. Dikasih uangnya 100 juta. Nanti Pak Julius jual lagi rumah itu ke saya seharga 150 juta tapi nyicil bayarannya. Belum belum nangkap ya? Kenapa? Dalam waktu yang berbeda ini kan kalau ini dalam satu waktu Pak. Jadi apa namanya saya jual dulu nih rumah saya 100 juta. Tapi ada syaratnya. Rumah itu harus dijual lagi ke saya. Menurut saya kan rugi 50 juta. Eh, Bapak dapat uang cash. Ya, 100 juta. Tapi dijual lagi seharga 150 juta.
Ya, tapi Pak Yulis kan dapat dapat ini, dapat uang cash karena lagi butuh uang kan, dapat uang cashnya. Ini yang mempersyaratkan air terus terima ya. Iya. Saya kan seperti minjem sama uang sertifikat, saya Hmm. balik lagi tapi harus mampu. Ya, kalau misalnya saya pinjemin uang 100 juta nih, kalau pinjaman yang utang, saya utangin 100 juta. Tapi saya kasih syarat, nanti mengembalikannya 150 juta ya. Nah, Riba. Jelaskan, ribanya kan jelas di situ. Kemudian ada yang nyari jalan nih, supaya kebutuhan uangnya Pak Julius terpenuhi, yang biar riba. tapi ribanya tersamakan, nggak kelihatan. Caranya apa? Jual beli bolak-balik kayak gini. Tuh. Jadi seolah-olah jual beli ngambil margin dari jual beli. Padahal di situ adalah menutupi transaksi pinjam meminjam ribanya. Gadai. Kalau gadai kan gadai yang di konvensional ya. Gadai di konvensional itu kita minjem uang dengan jaminan tanah misalnya. Pada saat mengembalikan itu kan ada bunganya ya, ada tambahan. Tanah kita ditahan sebagai jaminan, tapi pada saat mengembalikan kita dikenakan tambahan. Tuh. Maka tambahan pada saat mengembalikan itu termasuk riba. Kalau itu lebih jelas lagi kan, kalau ini yang contoh ini lebih halus gitu, dibungkus dengan transaksi jual beli. Nih saya apa namanya, saya jual rumah ke Pak Yulis 100 juta ya, Pak Yulis dapat uang kontan nih, dapat Vespaan. Nanti saya syaratin rumahnya jual lagi ke saya, tapi harganya jadi 150. Kalau waktu tidak bersamaan, Waktunya tidak bersamaan, tidak mengkaitkan ya. kayak tahun depan misalnya. Kalau by design itu yang nggak boleh. Kalau tahun depan aja. Nah, tahun depan aja gitu, itu nggak boleh. Jadi syaratnya nggak boleh ada taluk keterkaitan, tidak boleh by design. Gitu. Nah, kalau tahun depan aja kan berarti by design, ya, sudah diperjanjikan. Nah, ini hal-hal yang mungkin banyak terjadi di tengah-tengah kita, tapi di dalam fikih muamalah dalam syariat kita itu tidak boleh. Jadi kalau di beberapa negara memang ada yang pakai metode seperti ini, BOI. Karena eh, pendapat yang lemah itu membolehkan. Ada pendapat yang lemah yang dari kalangan sedikit itu membolehkan. Termasuk ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i itu membolehkan bai'ul inah. Jual belinya kayak gini, mengambil keuntungan dari jual beli yang sudah didesain. Gitu. Ini juga yang di Malaysia juga dipakai metode seperti ini, tapi dibuat satu lagi para pihaknya yang berbeda. Ya, jadi dipakai di lembaga keuangan di Malaysia, lembaga keuangan syariah, itu didesain apa namanya, ada pihak nasabah, ada pihak bank, tapi ada pihak satu lagi, pihak ketiga. Nah itu nanti dibuat segitiga jual belinya, jadi tidak secara langsung. Sehingga di mata Syafi'i dikatakan walaupun by design, tapi kalau ada tiga pihak itu diboleh. Makanya di Malaysia itu ada namanya kayak bursa ya, subsila namanya, subsila. Itu kalau di kita kayak bursa IDX. Nah, itu dibuat tiga pihak. Itu udah by system. Jadi jual belinya itu nggak lebih dari beberapa hitungan menit lah. Ya. Sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan si nasabah,
Tapi didesain dengan jual beli melalui tiga pihak. Ada pihak bank, pihak nasabah, dan pihak ketiga yang difasilitasi oleh pasar bursa. Itu makanya ada sebagian kecil mazhab Syafi'i kalau dibuat tiga pihak itu menjadi boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan selama ada by design di situ, ya itu tidak dibolehkan. Nah ini kita mau ngambil pendapat yang mana? Kan nah, kalau sudah tiga pihak kan berarti bukan jual beli bolak balik kepada pihak yang sama. Ada pihak lain yang memfasilitasi. Maka selama tiga pihaknya ini terpenuhi itu dibolehkan. Tapi kalau untuk dua pihak cara bolak balik itu yang belum belum ada yang membolehkan. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ya Pak. Waalaikumsalam. Saya masih ada fokus tadi yang pertama tadi yang disampaikan naik dalam perasaannya saya terkait dengan DP yang hangus dan tidak hangus. Itu dijelaskan hadisnya haram ya. Jadi yang hangus ya. Iya, yang hangus. Tapi satu sisi ada yang memperbolehkannya pasal kata tadi. Iya. Yang menjadi pertanyaannya kami sebagai pelaku bisa padahal itu larangan. Iya. Kenapa dia ada Sekarang di sekolah juga begitu yang kan. membolehkan? Kalau daftar sekolah kita kan daftar BP ya. Ini nggak jadi, mus 100%, tapi harus lunas sebelum bulan Maret. Itu bukan hanya di sekolah swasta, yang ini tapi juga sekolah SD Islam, ya ada yang kayak gitu kan. Oh, di sekolah juga ada ya? Ada kan, jadi kalau misalnya bayar DP harus lunas sebelum Uang bulan Maret. pangkal nih ya? Uang pangkal. Jadi kalau nggak jadi hilang. Nah, ada juga begitu juga bayar apa uang pembangunan kalau pindah dengan dibuktikan dengan lulus di ujian di universitas negeri ada kalau nggak salah kayak yang apa itu yang yang komputer itu apa kalau itu 100% BSI. itu enggak sih yang itu yang besar itu yang di daerah di situ tuh itu 100% balik. Oh, Balik. Tapi kalau tinggal bisnis lain ya hangus. Karena ada masa kita. Ya, apa namanya? Kenapa Hambali membolehkan? Karena kan Nabi itu pernah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdi. Kalian harus mengambil ketentuan yang berasal dariku dan juga ketentuan yang dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin ini siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, kalau dalam fikih ibadah itu kaitannya sama kayak sholat taraweh. Rasul cuma 3 hari di masjid, kemudian berhenti. Nah, di zaman Umar dihidupin lagi. Sholat taraweh berjamaah di masjid dengan satu imam. Bahkan rokaatnya ditambah. Tapi volume bacaannya, ayatnya diperpendek kan gitu. Jumlah rokaatnya diperbanyak. Nah, Umar ini kan bagian dari Khulafaur Rasyidin. Begitu juga pada saat pengumpulan Al-Quran jadi mushaf. Umar ngusulin kepada Abu Bakar supaya dibuat buku aja gitu kan. Dibuat mushaf. Dikumpulin tuh hasilnya dari eh, pelepah kurma, dari kulit gitu kan. Sehingga baru terlaksana di zamannya Utsman adanya mushaf. Nah, Sayyidina Abu Bakar tuh pernah nolak. Ini ngumpulin eh, apa namanya ayat-ayat Quran yang sudah ditulis di dalam satu bundel itu nggak dilakukan oleh Nabi. Tapi
Umar melihatnya kemaslahatan. Masalahnya apa? Karena banyak orang yang hafal Quran terbunuh di medan peperangan. Khawatir nanti kalau tidak dijadikan satu bundel itu tercecer kemana-mana, itu akan terjadi kayak kitab-kitab sebelumnya. Itu diusulkan. Maka usul itu akhirnya diterima, tapi pelaksananya di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Nabi yang namanya urbun tadi itu dilarang. Urbun, uang muka yang angus. Urbun. Zaman Nabi dilarang. Tapi zamannya Umar ketika ada orang yang melakukan itu, ya ada orang yang mau ngebeliin Umar rumah nih dari Sofwan bin Umayyah, tapi dengan syarat nanti ada uang mukanya dulu. Kalau nggak jadi, kalau Umar nggak mau, maka uang muka itu angus kan gitu. Karena persyaratan itu diterima dan diperbolehkan sama Umar. Ya. Walaupun Umar nggak apa namanya nggak memutuskan diterima atau enggaknya pembelian rumah itu, tapi terjadi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Umar aja melakukan kok gitu. Maka terjadi apa namanya perubahan status hukum. Nah ini juga yang diambil oleh lembaga-lembaga fikih internasional. Ya, dalam transaksi diperbolehkan adanya uang muka yang kalau nggak jadi itu hangus, karena dia masuk dalam pembayaran, dalam harga jual pembayaran yang ditawarkan oleh si penjual. Tapi kalaupun kita nggak pakai pendapat ini, makanya kan kalau jumhur ulama tetap nggak membolehkan, tetap nggak membolehkan, status hukumnya haram. Gitu. Pilih-pilih juga ya? Iya, kalau lembaga keuangan yang sekarang itu pun justru dipakai, karena di dalam lembaga keuangan syariah itu ada transaksi jual beli langsung. Ya, jadi bank syariah, lembaga keuangan syariah itu diperbolehkan melakukan jual beli properti misalnya. Atau dia dibolehkan punya showroom mobil. Nah, itu salah satunya ada tanda uang jadi yang kalau enggak jadi transaksi itu hangus. Ya, jadi milik si penjual loh. Hangus bagi si calon pembeli. Kalau yang pertama tadi kan transaksi, dua transaksi dalam satu, Dua akad dalam satu dua akad transaksi. dalam satu transaksi. Jadi ya, ada kredit dengan harga kontan beda. Beda, iya. Tapi kan nggak terus diperbolehkan asalkan dari awal sudah pilih mulai mana. Betul. Tapi kalau di tengah jalan nggak pilih dan juga tidak dilaksanakan kewajiban kepada salah satunya, Iya. itu nggak boleh ya. Betul. Nah, ini mau nanya Ustaz, artinya kalau itu kan jelas boleh ya, itu kan kalau salah itu sesuatu apa Abdurrahman bin Auf ya, dia jual kredit ada barang yang dijual kredit. Nah, ini kalau dalam kehidupan ini Ustaz, apa namanya proyek ya, misalnya ada namanya rent to own, nyewa dan tentu memiliki. Oke, berarti Nah, ini kayak ini beli genset. Genset ini dia sewa. Misalnya tahun pertama sekitar, tahun kedua sekitar. Pas tahun kelima, udahlah, belilah. Uh, biasanya sih nilai sisanya, biasanya depresiasi nilai sisa plus pangkatnya dia ya. Enggak, atau enggak orang bahasa keren-kerennya itu bill on operated, bill itu transfer, BOT. ya transfer Jadi ownership ya. Ya, build on transfer. Atau saya bangunin apa namanya taman bermain gitu. Saya bangunin, saya ngoperasin, itunya saya terima. Tapi di satu titik mungkin tahun 2008, saya nggak mau ngurus kayak ini, saya transfer terus, saya bayar sebulan uang. Jadi saya mau nanya, boleh nggak yang rent to own ini atau nyewa sama ini dimiliki sama build? Ya, sewa beli berarti kan. Ya,
sewa beli. Nah ini kalau di dalam fikih muamalah itu akadnya al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, sewa yang akhirnya dimiliki. Jadi ada batas waktu tertentu dia untuk sewa, kemudian setelah masa sewanya berakhir itu akan terjadi apa namanya transfer of ownership, eh, proses pemindahan kepemilikan setelah masa sewanya berakhir. Dalam fikih itu dibolehkan dengan akad ijarah muntahiyah. Asalkan dari awalnya jelas ini sewa beli, sewa Tapi beli. kalau misalnya di nanti kan transfernya di tahun kelima, dan itu di tahun keempat perusahaan yang nyewa ini rugi. Hmm. Dan jadi itu kesepakatan. Ya, berarti sebelum jangka waktunya terpenuhi, itu kan masih sewa, belum terjadi transfer of ownership-nya. Apa juga ya? Nggak apa-apa, itu masih milik si pemilik pertama kan. Ketika tidak dialihkan ke kepemilikannya, itu juga diperbolehkan. Karena memang akad awalnya cuma sewa, cuman apa namanya sama seperti kita kalau kalau di leasing itu kan sebetulnya sewa sewa milik juga tuh, di leasing, Oh iya. ya kan? Janjiannya sekaligus. Ya, Janjiannya sekaligus. perjanjiannya eh, sewa milik Pak. Langsung diakadkan ijarah bitamlik. Tuh. Hanya janjian antara pemilik dengan penyewa ini dalam satu paket. Iya, Ini kalau nanti saya udah selesai sewanya, langsung saya beli, gitu. Misalnya gitu. betul. Itu bisa dibeli seharga apa namanya harga yang disepakati ketika Berarti akhir awal masa sudah sewa, disepakati belinya sekian kalau nanti. ya atau dihibahkan di akhir masa sewa. Tapi kalau masih belum selesai masa sewanya berarti belum terjadi pemindahan. Memang apa? Jadi dua angkat Boleh, tapi harus pilih daerah. angkat satu transaksi itu ya. Iya, dua akad Akadnya dalam satu tahun. akadnya sewa terus dengan akadnya beli. Dipisahkan itu ada satu-satu tuh akad sewa dulu, nanti akad sewanya selesai dibeli atau akad sewanya selesai dihibahkan. Itu maksudnya dalam satu waktu kejadian ya. Misalnya hari ini saya melakukan sewa sekaligus nanti saya Ya, dalam satu klaus apa satu ya. dokumen, dokumen. Tapi ada jeda waktu untuk pemisahan itu. Iya. Baik. Boleh. Itu yang terjadi di leasing kan gitu juga. Makanya suka ada apa penarikan barangnya, penarikan aset ya. Kadang di tengah jalan tuh suka ada penarikan. Nah, kalau di hukum tahwa perdata kita, leasing itu nggak salah juga Pak kalau narik barang di tengah jalan karena kondisinya macet, kan gitu. Namanya leasing itu kan sewa, belum milik kan. Nah, maka pada saat dia narik motor saya di tengah jalan, ya, karena saya nggak memenuhi kewajiban, saya 3 bulan berturut-turut nggak bayar kan sewanya, maka dia berhak untuk menarik motor tersebut. Karena statusnya saya sewa, itu belum terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, maka ini kalau kita transaksi betul-betul perhatiin isi klausul di dalam akad-akad. Kadang kita kalau kalau transaksi pengen tanda tangan aja tuh Iya, kan. karena 15 halaman kan bulannya gede. Iya, udah hurufnya kecil-kecil, bacanya susah, waktunya mepet. Akhirnya kita minta tanda tangan doang. Nah, ketika terjadi uang prestasi, default dan lain sebagainya, kita protes kata si pihak pertamanya, ini kan udah tercantum di sini Pak, gitu. Bisa nggak baca? Ya salah bapak nggak baca. Karena tanda tangan itu merupakan tanda persetujuan, gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai pada saat kita transaksi itu baca poinnya satu-satu.
Dan pihak-pihak pertama juga nggak boleh kemudian menyulitkan. Dibuatlah huruf yang kecil-kecil banget tuh. Bacanya harus pakai kaca pembesar. Nah ini eh, menyamarkan itu juga nggak boleh. Ya. Sehingga harus jelas pada saat di awal. Kalau kita sudah mengklik atau menandatangan berarti kan setuju. Kalau sudah setuju berarti kita nggak bisa protes lagi tuh poin-poin yang sudah dicantumkan di perjanjian itu. Orang yang berakad kan patokannya apa? Poin-poin yang ada di perjanjian itu. Baik beli rumah, beli mobil, beli barang dan lain sebagainya sampai sampai nabung pun begitu. Ya, tabung, deposito, giro itu klausulnya poin-poinnya harus dibaca. Ada orang yang mau nutup tabungannya aja susah banget. Udah nutup dikenain denda. Ternyata ada di klausul nih. Nah ini eh, kadang kita protes, tapi kita setuju gitu, mengklik itu perlu perlu menjadi perhatian kita juga, ya. Sehingga kita tidak tertipu juga, ya, dengan dengan pedagang-pedagang nakal. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan yang online nggak ada pertanyaan ya. Kita cukupkan insya Allah mudah-mudahan eh, sedikit demi sedikit kita memahami dari transaksi yang ada, ya. Jadi memang fikih itu begitu Pak. Di zaman Nabi emas itu alat tukar itu untuk transaksi. Tapi di zaman sekarang emas itu bukan lagi alat tukar. Tuh. Jadi komoditi, barang komoditi. Makanya di zaman Nabi untuk tukar menukar emas itu harus hand to hand, cash and carry. Ya dan biadin, nak dan binakdin. Itu di zaman Nabi. Nah, status alat tukar itu berubah menjadi barang komoditi. Di zamannya Ibnu Taimiyah sama muridnya itu kemudian memasukkan emas itu sebagai barang yang diperjualbelikan sehingga boleh melakukan transaksinya tidak tunai. Makanya ada jual beli emas nyicil kan gitu. Nah, di zaman nabinya karena itu masih sebagai alat tukar dilarang, diharamkan untuk eh, tukar menukar emas secara tidak langsung, tidak cash. Nah, ini ada perubahan status hukum ketika barangnya hukumnya juga sudah berubah, bukan lagi sebagai alat. Walaupun ada sebagian ulama kita saat ini masih mempertahankan nggak boleh jual beli emas dengan cicil spontan, ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.